Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukenat SE. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 10 Kota Depok. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta dengan nomor peserta 2015 02623060. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Kota Depok. Berikut video praktek pembelajaran saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Weh, kelasan ini kompak sekali ya. Ya, ini sekarang materi pada pertemuan hari ini adalah berkaitan tentang lembaga keuangan ya. Tapi Bapak mau tanya dulu nih, hari ini siapa aja yang nggak masuk? Nah, sekretarisnya mana? Sekretaris, ya siapa? Galuh sakit biasa, terus sakit. Stefani, Stanley itu ya. Stanley dispen, terus siapa lagi? Oh ya udah ya, nanti. Tapi nggak ada lagi kan yang nggak masuk kan? Nggak ada, ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak sedikit memberikan video ya. Ini videonya. Nah, sebelum kita berkaitan tentang lanjut seperti ini, siapa yang mengerti tentang bank? Ada yang tahu nggak tentang bank itu? Ayo. Nama-nama bank tahu? Bank apa? BCA itu bank swasta atau negeri? Swasta. Apa singkatan dari BCA itu? Iya, betul, Bank Syariah Asia. Yang kedua adalah siapa yang tahu tentang asuransi, insurance? Tahu asuransi? Kamu diasuransikan enggak? Tahu nggak asuransi? Apa? Ya, BPJS ya? Ya kan? Apa tuh BPJS singkatannya? Badan Penyelenggara apa? BPJS. Ayo apa? Ya? Jasa BPJS kesehatannya. Nah, ada juga JHT, jaminan hari tua, ya. Waduh, kan katanya udah belajar ya kemarin ya. Oke, siap. Terus ini berkaitan tentang lembaga keuangan yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu terbagi menjadi dua ya.
Yang pertama nanti ada pembagian tugas berkaitan tentang bank, definisi dari bank tersebut, fungsi bank dan jenis bank. Yang kedua, materi kedua adalah tentang industri keuangan non bank, yaitu asuransi dan dana pensiun ya. Jadi kalau seandainya kalian ini BPR, badan perkreditan apa? BPR ya, rakyat ya kan ya, bagus ya. Jadi badan perkreditan rakyat. Jadi kalau seandainya kalian mau melakukan sesuatu, harus bisa tahu jenis-jenis dari bank tersebut ya. Oke. Next. Nah, di sini udah tahu kata bank dari bahasa Yunani ya, yaitu apa? Baranko ya. Baranko berarti meja atau bangku. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang ya. Fungsi bank awalnya diperankan oleh para pandai emas atau goldsmith yang menyediakan jasa menyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Menurut Profesor Fahrenstadt mendefinisikan bahwa bank sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki tugas memberikan bantuan kredit. Jadi bukan hanya menyimpan uang aja ya, saving aja ya, tetapi di sini bantuan kredit ketika kita punya jiwa wirausaha nih, nggak ada modal ya kan. Jangan, banyak pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Indonesia itu seperti contohnya si anak singkong Khairul Tanjung, seperti siapa, perusahaan besar Abu Rizal Bakri. Dia aset kekayaannya itu berapa? 35 triliun. Tapi hutangnya ketika dicek sama LKPN, lembaga pengawas kekayaan nasional, itu adalah hutangnya 150 triliun. Jadi kas dia aslinya dia 35 triliun, tetapi hutangnya 150. Ya, jadi banyak yang seperti itu, hutangnya mau banyak, tapi kan dia jangka panjang. Ada jangka pendek, apalagi jangka menengah sama jangka panjang ya. Nah, ini baik dana yang berhasil dikumpulkan dari uang orang lain ataupun dari modal yang dimiliki oleh bank sendiri. Jadi kalau seandainya bank tersebut memang dia biasanya juga dapat pinjaman. Kalau bank swasta itu pinjaman dari mana? Ayo. Pinjaman dari mana selain dari nasabah? Kan nasabah itu menabung. Dari mana? Investor, terus apa lagi? Pegadaian, ya. Kalau bank itu pasti ada dana pinjaman dari Bank Indonesia. Ya, misalnya bank swasta mau pinjam uang berapa nih? Makanya dia banknya itu bunganya itu diawasi sama Bank Indonesia, itu sentral dari bank tersebut ya. Ntar ada videonya Bapak nanti sampaikan. Nah, ini terkait tentang apa? Tentang asuransi ya. Bapak pernah waktu itu jadi agen asuransi Bumi Putra. Waktu itu 2 tahun di asuransi Bumi Putra, ditawarkan di Manulife di Zurich. Zurich itu asuransi Rusia waktu itu ya. Nah, ini yaitu perjanjian antar dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis siapa? Ya, pemegang polis itu kita. Jadi ketika kalau sana kita terjadi resiko kecelakaan kerja, terjadi resiko meninggal, si ahli waris itu harus tahu polisnya. Polis itu berupa apa? Seperti buku kecil lah ya, ataupun seperti sertifikat, nanti bukti bahwa kalian tuh pernah diasuransikan. Diasuransikan pendidikan nggak? Nggak ada asuransi pendidikan di sini? Bapak dulu asuransi pendidikan anak ya. Jadi asuransi pendidikan jangka, ketika nanti Bapak asuransi dari anak TK sampai SMA sampai kuliah. Jadi ketika terjadi Bapak risiko meninggal ya, nanti dapat namanya proteksi ya, proteksi. Sananya Bapak bayar asuransi itu per bulannya 500.000.
setiap lulus sekolah itu Bapak dapat tabungan dari asuransi tersebut sampai kuliah. Ketika terjadi Bapak baru ikut 2 tahun asuransi, ya, asuransi itu Bapak meninggal, Bapak nggak bayar lagi, tapi tetap proteksi tetap berjalan sampai anak Bapak lulus kuliah, gitu caranya, ya. Ya, terus, nah ini ada pembagian kelompok, ya. Tapi Bapak mau tayangkan video dulu sebentar tentang perbankan, ya. Jangan suaranya. Oh, teman digital, berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Di antara kalian nih, siapa yang suka nabung? Atau mungkin sering ke bank? Pasti pada punya tabungan kan guys? Oh ya guys, berbicara soal bank, teman digital pasti tahu kan Bank Indonesia itu loh, dalam pengetahuan awamnya, bank yang mencetak uang rupiah atau tempat penyimpanan harta karun di Indonesia. Uangnya banyak ya? Banyak nggak? Sebelum kita melanjutkan ke Boleh nggak kita masuk ke situ? mohon luangkan Boleh, ya. Tapi di percetakan uangnya nggak boleh. Nah, nanti kita ngambil. Bahkan ada yang belum digunting, ya. Pernah nggak punya uang yang belum digunting? Rata-rata digunting semua ya? Kalian tahu nih Iya. guys, selain menyimpan uang, Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama The Javers Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bank pemerintah. Sebelum lebih lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Sultan. Saya Adrian. Saya Fadlal. Saya Aji. Saya Dimas. Saya Gusti. Saya Kemal. Saya Fajri. Ya, langsung aja. Yang pertama itu ada menjelaskan tentang bank pemerintah yang akan dibacakan oleh Adrian. Jadi bank pemerintah itu lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Contoh bank pemerintah di Indonesia adalah Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas rupiah. Selanjutnya itu ada fungsi dari bank pemerintah itu sendiri. Fungsi bank pemerintah adalah memfasilitasi kegiatan ekonomi negara, menyediakan layanan perbankan kepada pemerintah serta mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis dan peran dari bank pemerintah. Ya. Jenis-jenis bank pemerintah. Bank sentral mengatur sistem perbankan dan menjaga stabilitas moneter. 2. Ada bank pembangunan, membiayai proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Dan 3. Ada bank investasi untuk mengelola investasi dan aset negara. 4. Ada bank perdagangan, memfasilitasi perdagangan internasional. 5. Ada bank daerah untuk melayani kebutuhan perbankan di tingkat regional atau lokal. Peran utamanya adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara seperti memberi pinjaman kepada pemerintah dan mengelola dana pemerintah. DPLK tadi DP
dana. Ya, teman-teman, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ya, silakan yang mau bertanya mungkin dari audiens terkait yang mau bertanya. tentang bank pemerintah yang tadi sudah dijelaskan definisi, fungsi dan jenis-jenisnya. Ada yang mau bertanya mungkin? Bernard? Nadus? Mau bertanya mungkin? Belum, Pak. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Nggak ada? Berarti udah paham ya? Udah paham ya? Ya, silakan nih. Miki mana Miki? Sebutkan contoh-contoh bank pemerintah sama apa yang bisa membedakan pemerintah sama swasta. Luar biasa. Terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Mungkin Ya, bisa Kevin. kita tampung dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, selain Kevin ada? Mungkin terkait tentang lembaga keuangan pemerintah ya. Biasanya kan ada orang yang pengen banget kerja di lembaga pemerintah ya. Pemerintah. Jadi badan atau lembaga? Ya, Ya. Koja. Siap. Ya, pakai mic. Saya Fauzia Nur Amalina ingin bertanya, apa sih yang menjadi sumber pendanaan utama bagi bank pemerintah? Ya, luar biasa pertanyaan sumber dana. Silakan diulang lagi. Apa sih yang menjadi sumber pendanaan utama bagi bank pemerintah? Sumber dana, pendanaan. Nanti kalau memang nggak tahu, ya cukup 2 penanya ya. Nanti giliran yang maju baru. Ya, waktunya soalnya. Ya. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Kevin. Ya. Contoh bank pemerintah di Indonesia: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara. Adapun perbedaannya, Kevin? Tadi Kevin nanya perbedaan bank pemerintah dengan swasta ya. Jadi perbedaan yang mendasar dari bank pemerintah dan bank swasta adalah saham bank pemerintah dimayoritasi dimiliki oleh negara, sedangkan bank swasta nasional sahamnya dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun persekutuan. Oke, tepuk tangan dong. Gak ada lagi ya, ditutup, udah tutup. Kasih tepuk tangan dong. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun ada 2, yaitu pemerintah dan swasta. Nah, perannya itu memberikan manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu atau kondisi lain yang ditetapkan oleh program pensiun. Dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja industri. Nah, jadi kita bakal masuk ke definisi dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun yang diutama adalah penyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kirana. Silakan yang mau bertanya. Juli Marikanzah. Apa diulang? Anak, ya. Nama saya Kiran dari kelompok 3. Ingin bertanya, apakah dana pensiun dapat dialihkan ke asuransi yang lain? Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, Fauzia. Ada lagi, terima kasih
Kiran pertanyaannya, ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Fauzia Nur Amalina dari kelompok 1, ingin bertanya, apa strategi yang umumnya digunakan oleh dana pensiun dalam alokasi aset untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang? Luar biasa pertanyaannya, panjang-panjang ya. Cukup? Ada lagi nggak? Nggak ada? Udah, 2. Nih. Silakan. Ya. Untuk menjawab pertanyaan dari saudari Kiran, sesuai dengan pasal 30 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, antara lain disebutkan bahwa tanggung jawab pembayaran pensiun dapat dialihkan dari pengelola dana pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup. Oke, untuk menjawab pertanyaan Fauzia, jadi dana pensiun itu dia ada kalau dari pemerintah itu BPJS itu dia mengambil iuran wajib itu dia diambil dari gaji. Jadi dari saat bekerja. Jadi ada berapa persennya tuh diambil. Nah, dari berapa persennya itu akan dimasukkan ke buat nanti saat dana pensiunnya. Jadi diambil dari situ. Lalu kalau ada dari yang swasta, salah satunya PT Aksa Mandiri. Jadi dia itu ada iuran tapi lebih sukarela. Jadi untuk yang Aksa Mandiri dia lebih ke iuran yang sukarela. Ya, gimana Fauzia? Oh, ya, luar biasa lengkap ya jawabannya. Oke, luar biasa. Ya, tutup. Bank ini ya, bank swasta ya. Dari bank swasta, bank pemerintah, asuransi, terus apa? Dana pensiun, sama apa lagi? Pegadaian ya, mengatasi masalah kalau pegadaian gitu ya. Sekarang udah banyak tuh pegadaian. Bank swasta juga sangat berperan dalam pembangunan nasional ya. Jadi walaupun sekarang rumah rata-rata ada yang kredit kan, nggak cash, bapak juga sama kredit juga ya kan. Nah, bahwa peran swasta, bank swasta ini banyak dapat itu menyimpan dana ataupun pinjaman kalau seandainya kamu membutuhkan dana minjam, tapi memang dia dana bunganya agak besar ya. Terus kalau bank pemerintah karena dia membantu masyarakat, namanya dulu program pemerintah KUR, namanya KUR. Tahu singkatan KUR? Kredit Usaha Rakyat. Jadi bunganya kecil ya, hanya 1%. Kalau kamu minjam 200 juta, bunganya cuma berapa? Kalau seandainya 1%, cuma 200 sampai 2 juta. Hah? 2 juta kan? 1% kan? Murah banget ya. Minjem 200 ya. Nah, di sini juga asuransi sama. Tadi yang Bapak tanya, kamu asuransi enggak? Belum Pak, tapi kesehatan? Iya Pak ya, berarti kan itu asuransi kesehatan ya. Jadi asuransi itu banyak ya. Bahkan kalau di beberapa negara maju, kalau di asuransi itu matanya di asuransi, mata kiri, mata kanan, kuping kiri, kuping kanan, sampai jari-jari semua di asuransi. Jadi nggak global, nggak boleh ya. Jadi kalau seandainya nanti ya, sampai terjadi, ntar ya, Bapak minta waktu 10 menit lagi ya. Nah, ya. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Ya, terus sama dana pensiun. Silakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Lama nggak ngomong ini? Lama. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya,
Ya, jadi terkait dana pensiun secara mandiri, seandainya orang tua kamu bukan PNS ya, bukan pegawai negeri sipil tapi swasta ataupun tidak bekerja, bagaimana cara punya pensiun? Namanya pensiun secara mandiri, menabung ya. Kalau yang swasta tadi disampaikan si Kevin ya, bahwa dipotong 2,7% dari gaji kita ya, 2,7% itu BPJS ya. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya. Jadi kalau kamu sana mau nabung boleh, dana pendidikan boleh kalau sana bisa ya. Terus pegadaian juga sama. Pegadaian itu banyak sekarang swasta ya, membuat suatu badan ataupun PT di mana-mana ya kan. Sananya punya BPKB digadai di situ ya kan, punya HP, punya laptop digadai ya kan. Mungkin sekian persen nanti ada aturan-aturan oleh pemerintah di pengawasan OJK itu nggak boleh ya gitu ya. Jadi kalau sana ini nggak sembarangan dia menentukan bunga gitu ya. Ayo semuanya diisi ya, nanti akan terlihat. Isi nanti kelihatan yang nggak ngisi ya, kecuali yang tidak masuk tadi. Ya, jadi menyimpulkan bahwa kita materi pada pertemuan hari ini berkaitan tentang apa? Lembaga keuangan. Nanti Bapak lihat nih sejauh mana sih pemahaman kamu terkait tentang materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Bapak Hairi, mungkin doa dulu, tutup doa ya, tutup Kemal, tutup doa ya, semuanya rapi, ayo tangannya di atas dulu, tutup doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kumpulkan DP, kumpulkan, ayo LKPD kumpulkan.